Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk untuk hari ini? Silakan ketua kelas dicek anggotanya. Bagaimana? Masuk semua? Alhamdulillah. Berarti kita bisa bertemu hari ini dengan keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Doa dimulai. Amin. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan dari materi yang kemarin? Tentang apa? Wujud benda. Wujud benda ada berapa? Ada 3, apa saja? Padat, cair, dan juga gas. Berarti masih ingat ya? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Baik. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu mendeskripsikan sifat benda sesudah mengalami perubahan sebagai hasil suatu proses, dan siswa mampu memahami perubahan sifat benda baik sementara maupun tetap. Materi yang Ibu sampaikan hari ini yaitu menyimpulkan hasil penyelidikan perubahan sifat benda baik sementara maupun tetap. Perubahan sifat benda yaitu suatu benda yang apabila dipanaskan atau didinginkan, dia akan membentuk sifat baru. Nah, perubahan sifat benda terbagi menjadi 2, yaitu perubahan sementara dan perubahan tetap. Jadi perubahan sifat benda itu terbagi menjadi 2, perubahan sifat benda secara sementara dan perubahan sifat benda secara tetap. Apa yang dimaksud dengan perubahan sifat benda secara sementara? Yaitu suatu benda yang apabila dipanaskan atau didinginkan, dia akan membentuk sifat baru. Dan sifat baru tersebut apabila dipanaskan atau didinginkan, dia akan berubah lagi menjadi sifat aslinya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu es batu ya, yang sering kita ketemui. Es batu wujud aslinya yaitu dari benda cair. Cair ya, yaitu dari air. Air tersebut kita dinginkan dengan cara dimasukkan ke dalam kulkas. Maka air tersebut akan membeku dan menjadi wujud benda padat, menjadi es batu. Es batu tersebut wujudnya yaitu padat, membeku, kita panaskan atau kita diamkan, maka es batu tersebut akan mencair ya, berubah menjadi sifat aslinya yaitu air. Mencair kembali ya, cair. Berarti untuk perubahan sifat benda sementara contohnya yaitu es batu. Sifat aslinya yaitu cair. Ketika didinginkan, air tersebut akan membeku yaitu menjadi sifat padat. Setelah kita dinginkan, kita panaskan kembali atau kita diamkan, maka es batu tersebut akan mencair yaitu menjadi cair. Dari perubahan sifat benda sementara, apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu lanjut ke
dipanaskan atau didinginkan, benda tersebut akan menjadi sifat baru dan tidak akan kembali lagi ke sifat asalnya, sifat semula. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, apabila ibu atau saudara tetangga kalian yang memasak masih menggunakan alat tungku, ya. Tungku tersebut bahan bakarnya menggunakan kayu, ya, kayu. Kayu tersebut sifatnya bagaimana? Padat, ya. Sifatnya padat, keras. Terus warnanya apa? Coklat. Kayu tersebut apabila kita bakar, maka dari segi warnanya berubah menjadi hitam. Terus bagaimana sifatnya? Sifatnya yang awalnya keras, padat, ketika dibakar dia akan menjadi abu. Dari abu tersebut warnanya hitam, apakah bisa kembali lagi ke sifat asalnya, yaitu padat, keras, dan warnanya menjadi coklat? Tidak bisa, ya. Maka dari contoh tersebut, kayu yang dibakar merupakan perubahan sifat benda secara tetap. Ada yang perlu ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan contoh dari perubahan sifat benda baik sementara maupun tetap. Baik, di sini sudah Ibu persiapkan sebagai contoh bahan percobaan perubahan sifat benda baik sementara maupun tetap. Di sini ada lilin, ada korek api, dan ada kertas. Kita lakukan terlebih dahulu pada lilin dengan cara dibakar menggunakan korek api. Kita perhatikan, ya, lilin yang awalnya keras dan padat, ketika kita bakar, apa yang akan terjadi pada lilin? Kita perhatikan baik-baik perubahan yang terjadi pada lilin. Sudah kelihatan? Nah, di sini lilin yang awalnya padat, ketika dipanaskan lilin tersebut akan mencair. Dan perhatikan juga dari perubahan benda lilin tersebut ketika sudah mencair. Kalian perhatikan di sini. Perhatikan, ya. Kita tunggu beberapa saat untuk mengetahui sifat baru yang dihasilkan oleh lilin. Ya, lilin yang dipanaskan sudah mencair dan kita diamkan hasil dari cairan lilin tersebut. Kita diamkan. Cairan lilin tersebut berubah menjadi padat kembali, ya. Menjadi padat kembali, ya. Ini sudah Ibu contohkan. Berarti ini termasuk dalam perubahan sifat benda secara sementara, ya. Untuk contoh kedua, ini sudah ada kertas. Kertas juga sifatnya padat, ya. Lalu kertas ini kita bakar. Kita bakar. Perhatikan dulu sebelum dibakar, ya. Kertas masih berwarna putih. Kita bakar, lalu apa yang akan terjadi pada kertas tersebut? Hati-hati, ya. Perhatikan semuanya. Kita bakar.
diperhatikan dari pembakaran kertas. Dari sini sudah terlihat perubahan sifat yang dihasilkan oleh kertas. Kertas yang awalnya warnanya putih sebelum dibakar, setelah dibakar warnanya berubah menjadi hitam keabu-abuan. Bagaimana dengan sifatnya? Sifat kertas yang awalnya padat, setelah dibakar dia berubah menjadi abu, ya, teksturnya lembut. Ya. Dari sini apa ada yang perlu ditanyakan dari contoh percobaan yang Ibu lakukan? Baik, pertanyaan yang bagus. Apakah hanya benda padat saja Bu yang dapat berubah sifatnya secara sementara? Tidak hanya dari benda padat saja ya untuk perubahan sementara. Contoh yang tadi Ibu jelaskan yaitu es batu. Jadi tidak hanya benda padat saja yang dapat berubah wujud secara sementara. Benda cair juga bisa berubah wujud secara sementara. Baik, dari sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan kalian membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 anak. Sudah dibentuk? Ya. Setelah itu kalian buka halaman 57. Di situ ada petunjuk kerjanya. Sambil kalian mempelajari petunjuk kerja, Ibu akan membagikan lembar kerja. Masing-masing kelompok dapat 1 lembar kerja. Baik, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, silakan salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompoknya siapa yang mau maju? Baik, kelompok berapa? Kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Sudah? Ada yang ditanyakan untuk kelompok 3 dari hasil diskusinya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Bila tidak ada, di sini Ibu sudah menyiapkan soal latihan supaya kalian lebih memahami dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ya, akan dikerjakan soal latihan. Apabila sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Silakan dikerjakan secara mandiri. Baik, sudah dikumpulkan semua soal latihannya. Baik. Ibu simpulkan materi hari ini bahwa perubahan sifat benda baik sementara maupun tetap dapat terjadi pada benda padat, cair, dan juga gas. Apabila perubahan sifat benda secara sementara yaitu suatu benda yang berubah menjadi sifat baru dan kembali lagi ke sifat semula. Dan perubahan sifat secara tetap yaitu perubahan benda menjadi sifat baru dan tidak dapat kembali lagi ke sifat semula atau sifat asalnya. Maka dari itu tugasnya di rumah yaitu kalian memberikan contoh perubahan
semua.